Tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita akan menelusuri situs yang bersejarah eh, yaitu Sakifah Bani Sa'idah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanah-tanah di sini itu kan mahal ya. Bisa jadi lebih mahal dari Las Vegas ya, apalagi eh, dibandingkan tanah-tanah di tempat kita. Tapi ada satu tanah yang tidak digeser, tidak digantikan. Salah satunya adalah tanah ini ya, Sakifah Bani Sa'idah. Untuk ya yang di pagar itu. Nanti kita ke sana foto karena panas. Kita ceritanya di sini dulu biar biar apa dapat vibes-nya gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ceritanya dulu ketika Rasulullah intakola ila Rafiqil A'la atau menuju ke Rafiqil A'la. Rasulullah itu kalau bahasa Syekh Sofiur Rahman bukan wafat atau bukan meninggal, tapi menuju ke Rafiqil A'la. Nah, Rasulullah ketika dalam bahasa kita meninggal, ya itu terjadi pada tahun ke-13 dari Rasulullah hijrah dan terjadi di hari Senin ya, 22 Rabiul Awal. Hari lahir Rasulullah sama dengan hari meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah sakit sejak hari Kamis, hari Jumat sakit, hari Sabtu sempat keluar untuk berusaha memimpin sholat ya, tapi tetap tidak mampu. Akhirnya yang memimpin sholat selama Rasulullah sakit adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah keluar kemudian memberikan isyarat, kamu saja yang jadi imam. Akhirnya hari Minggu Rasulullah, kalau bahasa kita mungkin koma ya, atau sudah tidak sadarkan diri. Kemudian seperti yang kita kenal ketika Rasulullah memberikan wasiat di akhir-akhir beliau akan wafat ya, ummati ya, pernah dengar ya. Itu adalah bisikan Rasulullah kepada Ibunda Fatimah ya. Kemudian Ibunda Fatimah sempat dibisiki sesuatu kemudian menangis. Kenapa menangis? Karena bisikan dari Rasulullah mengatakan bahwa sepertinya inilah saatnya aku akan bertemu dengan kekasihku. Akhirnya Ibunda Fatimah menangis. Di suatu hadis ditanyakan, kenapa engkau sebelumnya menangis, sesudah itu engkau tertawa? Karena sesudah menangis kemudian setelah itu Rasulullah juga mengatakan, engkau adalah keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Kemudian Ibunda Fatimah ceritanya beda. Mungkin ceritanya beda. Kalau pasti ke surga ketawa juga mungkin. Ya, harus siap-siap. Tapi secara sejarah membuktikan bahwa Ibunda Fatimah itu tidak lama, kurang lebih 6 bulan sesudah Rasulullah, beliau juga meninggal dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah itu, setelah Rasulullah dinyatakan sudah meninggal, kita masih ingat peristiwa Madinah, Rasulullah meninggal. Semua Madinah menangis. Semuanya menunggu di pintu, di depan rumah Rasulullah. Mengatakan Rasulullah meninggal, maka akan aku potong penggal lehernya. Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah hanya pergi seperti Nabi Musa yang bertemu dengan Tuhannya 40 hari kemudian kembali. Siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, Rasulullah Muhammad meninggal, maka akan aku potong, aku penggal kepalanya. Sayyidina Umar marah-marah, walaupun sambil nangis, saking emosinya. Akhirnya sudah tidak ada yang mengatakan Rasulullah meninggal, nggak berani, takut sama Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar masuk ke kamar Ibunda Aisyah, kemudian bertanya kepada Ibunda Aisyah, apakah benar Rasulullah telah meninggal? Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah meninggal, dan Sayyidina Abu Bakar membuka wajah Rasulullah, kemudian diciumlah wajah Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sungguh ini adalah wajah yang ketika hidup selalu berseri, begitu juga ketika sudah meninggal. Akhirnya
Sayyidina Abu Bakar keluar memberikan khutbah. Amma ba'du, barang siapa mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan wa mangkana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah kepada Allah, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian baru setelah itu Sayyidina Abu Bakar membaca ayat yang tadi pagi saya baca ketika kita sholat tahajud. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Nah, di balik terjadinya peristiwa itu, semua ahlu bait kemudian mengambil keputusan untuk segera memakamkan Rasulullah di tempat Rasulullah meninggal, yaitu di tempat di mana kemarin kita melaksanakan ziarah. Nah, ahlu bait semuanya ngurusi jasad Rasulullah. Lalu sahabat yang lain berpikir, ini kalau kita tidak segera memilih pemimpin, maka akan terjadi kekacauan. Maka sahabat yang lain yaitu Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Abu Bakar, dan juga sahabat Ansor, sahabat-sahabat Madinah, semuanya berkumpul di tempat yang biasa digunakan untuk bermusyawarah. Namanya Saqifah Bani Sa'idah, yaitu tempatnya di situ. Akhirnya berkumpullah mereka di sana untuk memilih pemimpin Madinah setelah Nabi Muhammad meninggal. Orang-orang Ansor mengusulkan sahabat orang Ansor lah yang akan menjadi pemimpin di Madinah. Akan tetapi kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar mengatakan al-a'immah min Quraisy. Imam-imam atau pemimpin itu adalah dari orang Quraisy. Sedangkan orang-orang Ansor, orang-orang Madinah menjadi wazir atau menjadi menteri-menterinya. Akhirnya saat itu diusulkan, yang muncul namanya adalah Sayyidina Umar dan juga orang Ansor, kalau tidak salah namanya Sa'ad ya. Pemilik Sa'idah itu, Saqifah Bani Sa'idah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar walaupun tegas, tapi Sayyidina Umar tahu diri. Saya ini memang tegas, tapi ada orang yang lebih pantas untuk memimpin umat Islam sesudah Rasulullah meninggal, yaitu dia yang dipilih untuk menjadi imam ketika Rasulullah sedang merasakan sakit. Siapa imamnya? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya sepakatlah semua yang ada di Saqifah Bani Sa'idah itu membaiat Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi khalifah pertama, Khulafaur Rasyidin yang pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Ada orang-orang yang tidak suka dengan sahabat, ada kaum yang tidak suka dengan sahabat selain Sayyidina Ali, namanya kaum Syiah ya. Kaum Syiah memelintir cerita. Apa dipelintirnya? Itu sahabat-sahabat itu ya. Orang Rasulullah sedang meninggal, kok sempat-sempatnya di hari itu juga mereka langsung milih presiden, milih pemimpin. Kok nggak ngurusi jenazah Rasulullah dulu? Padahal dibagi tugas. Yang ahlul bait ada Sayyidina Ali, ada Abbas, Abdullah bin Abbas, Hasan, Sayyidina Husain, semuanya mengurusi pemakaman Rasulullah. Sedangkan sahabat yang bukan ahlu bait, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, mengurusi politik pemerintahan. Supaya apa? Supaya umat tidak kacau. Nah, kalau Bapak dan Ibu bertemu yang seperti itu, nah kita bisa jawab, punya oleh-oleh. Oh, nggak begitu ceritanya. Kita sudah dapat cerita ketika umroh 11 Mei, ceritanya tuh begini gitu ya. Nah, nanti kalau lupa silahkan dibuka videonya di grup. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu cerita tentang Saqifah Bani Sa'idah. Kalau kurang nanti silahkan cari lagi sumbernya. Bisa dibaca di buku Ar-Rahiq Al-Maktum, Sofi Rahman Mubarakfuri. Sekian dari saya. Nanti setelah ini kita boleh foto-foto di sana ya, dekat sana.
untuk mengambil kenang-kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.